Ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, menjadi anak yang soleh itu tidak gampang. Tidak semudah kita membolak-balik telapak tangan, atau tidak segampang semudah kita memindahkan satu kursi dari satu tempat ke tempat lain. Satu perlu perjuangan. Alhamdulillah, sarana pendidikan kita ini adalah wahana untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh itu, para guru-guru, ya, para pengasuh, para pensarah, yang harus bertanggung jawab, ya, secara penuh, secara tulus ikhlas untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita secara maksimal. Karena ini harapan masa depan kita. Ini investasi masa depan, ya. Ini capital yang luar biasa, lebih berharga daripada miliaran ringgit, ya, daripada anak ini. Ini lebih mulia, lebih berharga, ya. Kalau kita tidak mampu meninggalkan generasi-generasi yang berkualitas, maka Islam yang akan datang akan menjadi hancur. Yakin. Nah, oleh karena itu kita yakin, kita tak mampu, ya, bahwa Islam yang akan datang akan menjadi lemah. Harus menjadi kuat dengan mempersiapkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Nah, sudah tentu ini kewajiban kita semua, terutama tuan-tuan, ya, harus bertanggung jawab secara, ya, ikhlas, kerja keras, ya, kerja keras. Tanpa kerja keras kita tidak akan bisa menghasilkan apapun. Nah, saya pikir itu, ya, yang penting saya sampaikan, ya, sebagai ta'aruf kita dalam malam ini. Mudah-mudahan suatu saat, ya, kita bisa sambung lagi, tapi kita boleh, ya, dialog, bertanya, tanya jawab, ya. Nanti ada yang bertanya, insyaallah saya jawaban, ya kan? Kalau boleh diadakan tanya jawab, ya. Saya pikir begitu, ya, yang kesempatan. Singkat saja. Bagi yang mau bertanya silakan, ya, kita langsung saja bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Bapak Birrul Walidain atau yang lain, silakan. Apapun saja yang terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan dengan Al-Fatihah ketika solat. Jadi saya ada baca salah satu rukun Al-Fatihah ini kita perlu baca secara mualat, berterusan. Yang mana dia beritahu tak boleh berhenti terlalu panjang. Jadi saya kurang faham ni maksud tersebut. Jadi minta tolong. Oh, iya. Oke, terima kasih. Ya. Surat Al-Fatihah itu bacaan wajib di dalam sholat. Riwayat Muslim menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bukan namanya sholat kalau kita tak membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah, ya, kalau bagi seorang imam, ya, membacanya bisa keras kalau waktu malam, ya, kalau waktu siang sir dalam hati. Cuma membaca Al-Fatihah itu apakah diawali dengan basmalah atau tidak? Diawali, mulai harus dengan basmalah. Cuma membaca basmalah caranya sir oleh Nabi. Nabi tidak menzaharkan. Tapi bolehkah? Nah, saya karena di sini saya belum tahu, saya biasanya saya sir. Cuma tadi sengaja saya zahar, tak apa, gitu lah. Saya khawatir di sini biasa menzaharkan. Tapi mungkin biasa menzaharkan. Kalau Nabi
di sini. Kebetulan saya bawa terbaik. Di tasnya saya bawa terbaik tentang tata cara sholat Nabi. Dalilnya ini semua ada saya bawa di flash disk itu. Sayang tadi nggak bisa saya bawa. Kalau saya bisa saya naikkan. Jadi ini membaca basmalah ya biasa saja. Ya tidak ada, cuma begini. Kita membaca basmalah itu memang yang terbaik itu yang setiap ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan ada jeda, ada berhenti. Ini tumaninah juga dalam membaca ya. Tapi ada juga orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, kita tak bisa salahkan itu, tetapi itu kurang pas menurut tuntunan Nabi. Kalau tuntunan ini selesai ayat berhenti, selesai ayat berhenti. Karena setiap ayat itu Allah menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, oh hambaku sedang memujiku. Nah, itu jawaban Allah. Ya, jadi yang terbaik seperti tadi, selesai ayat langsung juga, ya, tidak langsung seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, saya tak mau melakukan itu, membaca seperti itu tak mau. Karena yang bagus sepotong-potong per ayat. Itu maksudnya ya. Iya. Ya. Berapa lama harus dia boleh diberhentikan? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu tak ada ketetapan. Berapa lama jedanya umpamanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa detik kalau mulai lagi? Tak ada ketentuan. Jadi bisa kita yang biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Apalagi nanti kalau jadi imam. Jadi imam itu harus adil. Adilnya bagaimana? Lihat keadaan makmum. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang punya keperluan banyak. Nah, jangan panjang-panjang. Jadi seperti itu, ya. Tak ada ketentuan harus sekian detik, ya, atau sekian menit. Tak ada ketentuan. Oleh itu, tinggal kita bagaimana menurut perasaan kita yang baik, ya gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau tentang menit-menitnya atau detiknya tak ada ketentuan. Jaraknya itu ya, berhentinya, jedanya. Ada lagi? Nah, ini ibu kita ini. Mari bu, tolong dikasih mic. Sudah. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nisa, mau tanya dengan Bapak. Bagaimana caranya untuk mendoakan bagi anak-anak yang kurang pandai gitu. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak memang seharusnya ini anak-anaknya pandai gitu kan Pak. Nah, itu mohon bagaimana apa yang harus ibu dan bapak ini mendoakan untuk anak-anaknya. Oke. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Kalau kita ambil doa secara umum, kita sebenarnya boleh mendoakan menurut bahasa kita sendiri, ya, dengan ungkapan kita, kata-kata kita, bahasa kita sendiri boleh. Tetapi di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan menyebutkan bahwa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama.
Nah, di samping itu juga kita perlu mendoakan menurut bahasa kemantapan kita. Ya, pakai bahasa Malaysia. Kalau ada bukan bahasa Malaysia, mungkin bahasa Cina, silakan. Bahasa apa saja Allah mengerti. Ya Allah, berilah kemudahan kepada anak saya supaya hatinya bersih, pikirannya jernih, supaya mendapat kemudahan dalam memahami ilmu-Mu ya Allah. Boleh, kita bebas, biar mantap sesuai dengan kata hati kita. Ya. Nah, cuma yang paling penting dalam upaya bagi anak-anak yang kecerdasannya kurang, ya, ingat begini, di dalam menuntut ilmu dan termasuk di dalam mengajar, jangan ada kata putus asa, jangan. Ya, harus sabar di dalam mendidik, juga di dalam belajar. Imam Syafi'i pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Imam Syafi'i pernah menemui kesulitan waktu dia belajar di Kufah. Pernah dia tidak mampu menghafal berbagai macam-macam kaidah, ya, hadis banyak yang belum dihafal. Pada saat itu lalu dia pulang. Tapi sampai di tengah jalan dia istirahat, bahasa istirahat, di bawah satu pohon. Lalu dilihat di pohon itu ada laba-laba. Laba-laba itu turun dari pohonnya, dari sanaknya itu turun mengambil binatang kecil, walang. Bapak bahasa sini balang, serangga, ya, mengambil serangga yang sudah ditangkap, ya, terus mau dibawa ke atas, naik. Di tengah pohon belum sampai ke sarangnya, ke rumahnya itu jatuh, serangganya jatuh, turun lagi, sampai di bawah, ambil lagi, bawa naik lagi, belum sampai sarangnya, rumahnya itu jatuh lagi, laba-laba itu turun lagi, 3 kali nantinya, bawa naik lagi, hampir tinggal 1 jengkal masuk ke sarangnya, jatuh lagi, turun lagi. Imam Syafi'i belajar di situ. Ini laba-laba pernah kenal putus asa. 1 kali tidak berhasil, balik lagi. 2 kali tidak berhasil, 3 kali balik lagi, 4 kali tidak berhasil. Kenapa saya harus pulang? Kalau itu saya kembali ke tempat guru saya, belajar lagi, akhirnya sukses dia. Kita tak boleh putus asa. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak, supaya anak juga jangan putus asa di dalam belajar. Tapi yang perlu kita siapkan bagi anak-anak itu human relation-nya, hubungan sosialnya harus baik. Sama teman-temannya harus damai hatinya. Karena itu akan mengganggu konsentrasi, akan mengganggu daya kritis. Itu sebabnya Imam Syafi'i, salah satu guru Imam Syafi'i namanya Syekh Waqid. Pernah Syafi'i itu mengalami kesulitan dalam menghafal. Lalu dia melapor kepada gurunya, Safautu ila Waqid, kata Syafi'i, aku melaporkan kepada Syekh Waqid guruku tentang payahnya aku untuk menghafal pelajaran. Lalu gurunya Syekh Waqid menyatakan, ya Syafi'i, hai Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahu la yuqalimasi, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang masih kotor jiwanya, maksiat jiwanya. Lalu Imam Syafi'i masih remaja tuh, masih muda, usia seperti, saya tidak pernah berbuat maksiat, saya tidak pernah berzina. Lalu Syekh Waqid tersenyum. Apakah yang namanya asi itu berzina atau tidak? Yang saya maksudkan asi itu adalah kekotoran hati, rasa benci, rasa dendam, rasa sombong. Ini kekotoran jiwa. Kalau itu ada di dalam jiwa seseorang, maka daya kritis berpikir akan tumpul. Ini tidak akan bisa memahami pelajaran karena ada file-file yang kotor. Jadi file-file yang kotor harus dibuang. Makanya dalam proses mendidik anak, ciptakan rasa kasih sayang, rasa senang antara anak-anak kita pada yang satu dengan yang lain supaya hidup dalam keadaan damai. Insya Allah dengan kedamaian batin itu, maka proses berpikir itu
sedikit demi sedikit akan ada perkembangan. Nah, jadi bimbing. Nah, ya. Satu lagi Pak. Boleh. Pak, sebenarnya kalau mendoakan anak-anak yang bagus di waktu apa yang sesuai. Oh ya, bagus. Jadi kalau memang tidak ada satu ketentuan siang atau malam, hadis menerangkan tak ada. Cuma kalau kita ambil situasi keadaan yang cukup tenang, memang di waktu malam. Apalagi selesai sholat tahajud. Nah, dan disunahkan kita banyak berdoa waktu sujud. Nah, hal itu ada hadisnya. Waktu kita sujud, kita perbanyak doa di situ. Saya juga biasa begini. Kalau saya berdoa ke ayah saya, almarhumah ibu saya selesai sholat berdoa, kadang-kadang saya langsung ya, karena doa di waktu sujud itu banyak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu dengan syarat ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu sangat kita yakin terhadap doa itu Allah akan mengabulkan, karena Allah mengatakan ud'uni fastajib lakum, mohon kepada aku akan kabulkan permohonanmu. Saya berikan contoh ya. Ini anak saya yang terakhir, yang nomor 3, baru kuliah tahun ini ya, S1-nya. Dulu saya masukkan di Gontor ya. Namanya Ahsanul Fikri. Tapi sebelum istri saya melahirkan, apa kita bahasa sini apa? Ngidam. Ya. Nah, untuk masuk apa namanya sebelum hamil ya. Nah, ngidam ya. Sebelum hamil istri saya selalu berdoa, Ustaz. Ya Allah, dalam doa saya sambil sujud juga. Ya Allah, laki atau perempuan amanah yang akan, kan anak itu amanah ya kan? Itu amanah dari Allah ya. Laki atau perempuan amanah yang akan Engkau berikan kepada hamba sama saja di hadapan-Mu ya Allah. Tapi kalau hamba boleh memilih, itu dalam doa saya. Kalau hamba boleh memilih ya Allah, berikan hamba yang laki. Karena hamba ingin mendidiknya, ingin hamba didik agar bisa melanjutkan profesi hamba sebagai mubaligh. Berilah hamba kekuatan untuk mendidiknya, hamba akan sekolahkan dia ke Makkah atau Madinah. Terus doain, saya panjangkan. Istri saya hamil, tetap doa, ya doa. Ya Allah, laki atau perempuan amanah yang akan Kau berikan kepada hamba sama saja di hadapan ya Allah. Tapi kalau hamba boleh memilih, berikan hamba yang laki dengan maksud ini. Saya sampaikan dengan doa. Nah, setelah istri saya hamil, saya periksa ke dokter. Hamil semakin tua hamilnya istri saya, kesimpulan dokter, terima kasih Pak, anaknya nanti putri. Anaknya perempuan nanti, insya Allah laki. Diperiksa lagi oleh ibu dokter Dewi namanya, ahli kandungan. Selamat ya, nanti anaknya putri, insya Allah laki. Mengapa? Karena saking yakinnya saya. Karena Allah mesti akan memberikan kalau kita sungguh-sungguh bermohon, berdoa. Ya. Lalu terakhir, namanya Ibu Anissa, ahli kandungan. Ya. Tapi sebelumnya begitu. Saya periksa istri saya di rumah sakit umum, ya, supaya dapat menyerahkan karena ada kas-kas namanya. Tapi saya kasih catatan, tolong yang memeriksa istri saya yang perempuan, jangan yang laki. Nah, karena kita harus menjaga orang istri kan. Akhirnya datang koas calon-calon dokter. Oh maaf Pak, Anda mana? Oh saya, maaf ini tak ada yang putri, semuanya laki. Ini kemungkinan besar infeksi kandungan, harus periksa dalam. Oh kalau begitu saya cabut istri saya. Oh, silakan tanda tangan, masa tanda tangan. Saya bawa istri saya terus ke bidang dokter putri khusus ahli kandungan.
Setelah diperiksa, tak ada masalah apa-apa. Ya kan? Nah, lalu dokternya bilang, insya Allah anaknya perempuan. Saya bilang, insya Allah laki. Lalu besoknya saya bawa ke rumah sakit tempat ibu-ibu bertugas. Pagi jam 8 pagi saya bawa ke sana, terus saya sholat duha. Istri saya diperiksa. Begitu rakaat terakhir saya sholat duha itu, sujud terakhir, saya sambil berdoa juga. Begitu salam, ibu itu sudah di belakang saya, karena anak saya sudah lahir. Wah, feelingnya bapak kuat sekali. Kenapa pun? Anaknya bapak itu betul laki-laki. Bukan feeling saya, itu keyakinan saya yang kuat. Kalau kita betul-betul memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Jadi antara pengalaman dokter dengan keyakinan beda. Nah, ini contohnya. Asalkan kita yakin terhadap doa kita tujuannya bagus, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Apalagi untuk anak-anak kita, ya kan? Kita yakin, kita ingin anak kita supaya pikirannya lebih cerdas sedikit, mudah memahami agama, dengan harapan supaya menjadi anak yang soleh atau solehah. Saya yakin Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Gitu ya? Pas ya? Ada lagi? Kalau masih waktunya boleh. Amin. Pak Ustaz, saya Ya. ini mengenai tauhid, Bapak. Tauhid ya. Tahu saya ada satu sifat Allah Taala itu namanya istidraj. Istidraj. Ya. Bagaimana yang saya kurang faham selain daripada tauhid uluhiyah, rububiyah, ada satu. Oh ya, ya bagus ya. Ya ini sekedar informasi juga buat anak-anak kita ya. Jadi kita